Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Aziza dengan NIM 05533992. Pada video kali ini, saya akan membuat program sederhana dengan menggunakan operator if dan array untuk menghitung gaji karyawan berdasarkan golongan dan jam lembur. Seperti pada soal pada tugas 3, pada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan, yaitu jika golongan A gajinya 5 juta, jika golongan B gajinya 6.500.000, jika golongan C gajinya 9.500.000. Seperti pada soal sebelumnya, gaji setiap golongan disimpan pada array gaji. Jika diinput golongan A, maka akan mengambil gaji pada array 0. Jika diinput pada golongan B, maka akan mengambil gaji pada array 1. Jika diinput golongan C, maka akan mengambil gaji pada array 2. Selanjutnya, buatlah persen array lembur 30, 32, 34, 36, dan 38. Jika karyawan tersebut lembur, maka mereka dibayar per jam dengan ketentuan sebagai berikut. Jika karyawan lembur 1 jam, maka gaji lemburnya 30% array lembur dari gaji pokok dari array gaji sesuai golongan. 2. Jika karyawan lembur 2 jam, maka gaji lemburnya 32% array lembur dari gaji pokok dari array gaji sesuai golongan. Jika karyawan lembur 3 jam, maka gaji lemburnya 34% dari gaji pokok dari array gaji sesuai dengan golongan. Begitupun seterusnya. Jika karyawan lembur kurang lebih 5 jam, maka gaji lemburnya 38% sesuai golongan. Kita lanjut pada pembuatan programnya di NetBeans. Pertama-tama kita buat file new project. Kita pilih di sini Java ANT application. Next. Di sini kita buat namanya nama projectnya yaitu gaji karyawan. Sebenarnya kita buat di sini gaji karyawan. Gaji karyawan. Tulis. Oke. Selanjutnya kita hapus ini. Di sini saya akan menjelaskan program sederhana yang telah saya kerjakan tadi. Pertama-tama seperti biasa kita masukkan impl jasa titik scanner, yaitu digunakan untuk digunakan untuk menerima input dari pengguna. Kemudian saya membawakan kelas utama, method main sebagai tempat program dijalankan, yaitu kelas karyawan, public kelas main, dan memasukkan scanner input system in. Objek ini digunakan untuk membaca data yang dimasukkan oleh pengguna. Selanjutnya kita membuat array gaji. Ini seperti ini, nanti gaji 5 juta, 6.500.000, 9.500.000. Pada array ini memiliki 3 indeks. Indeks 0 untuk golongan A, indeks 1 untuk golongan B, indeks 2 untuk golongan C. Kemudian saya memasukkan array lembur, yaitu 30 itu 32% tadi, 30%, 32, 34, 36, dan 38. Array ini persentase lembur berdasarkan jumlah jam lembur. Selanjutnya, mendeklarasikan variabel yang digunakan. INT jam lembur, double gaji pokok sama dengan 0,
ini int jam int itu integer itu dalam bentuk angka, persenan lembur nanti dalam bentuk angka, double gaji lembur, double total gaji lembur. Variabel tersebut digunakan untuk menyimpan data input dan hasil perhitungan. Kemudian saya meminta pengguna memasukkan golongan jam lembur, yaitu ini. Sistem operand line, masukkan golongan A. Masukkan golongan. Ini saya tipu ya. Masukkan golongan A, B, dan C. Masukkan golongan A, B, dan C. Lalu input next line, sistem outprint, masukkan jam lemburnya, jam lembur input next, int, jar, jar. Selanjutnya saya menggunakan percabangan if. Percabangan if dan else untuk menentukan gaji pokok berdasarkan golongan. Di sini tadi kita menggunakan program sederhana dengan if dan else. If golongan equals ignores case A, gaji pokoknya gaji 0. Ini bentuknya. Sampai sistem outprint golongan. Jika pengguna masuk, maka penjelasan dari menentukan gaji pokok ini menggunakan percabangan if dan else ini. Jika pengguna memasukkan A, maka program mengambil data pada array gaji indeks 0 ini. Dan jika sebaliknya, jika program memasukkan B, maka mengambil indeks ke gaji 1 atau K1. Dan jika memasukkan C, maka mengambil indeks dari K2. Setelah itu saya menentukan persentase lembur menggunakan if dan else. Ini dia. Seperti yang saya bikin sini, if lemburnya sama dengan 1, ini. Pada bagian ini program mengambil persentase dari array lembur sesuai jumlah jam lembur yang diinput. Program mengambil persentase dari array lembur sesuai jam lembur yang diinput. Yang diinput jam lemburnya di sini, ini 2, persentase lemburnya itu 1. Jam lemburnya 0, satunya nanti yang itu kalau kalau jam lemburnya 1 jam berapa tadi, 30% atau 32%. Kemudian saya menghitung gaji lembur. Gaji lembur menggunakan operator perkalian dan pembagian. Gaji lembur sama dengan gaji pokok tanda dikali persen lembur per 100%. Rumus yang digunakan adalah ini tadi, gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali persentase lembur dibagi 100. Selanjutnya saya menghitung total gaji menggunakan operator penjumlahan. Total gaji sama dengan gaji pokok ditambah gaji lembur. Terakhir saya menampilkan hasil perhitungan. Demonstrasi program. Sebagai contoh saya menjalankan program. Kita Ctrl S baru kita run. Sebagai contoh kita masuk golongan B. Sebagai contoh ketik B, enter, masukkan jam lemburnya. Saya masukkan 3 jam. Maka program akan mengambil gaji golongan B, yaitu 6.500.000. Karena jam lemburnya 3 jam, program mengambil persentase 34%. Perhitungan gajinya jadi 6.500.000 ini ditambah 2.210.000 sama dengan 8.710.000. Maka ini benar. Coba kita gunakan kalkulator. Kita kalikan 6.500.000 dikali 34%, berarti ini dia 2.210.000. Gaji pokoknya ditambahkan, ini gaji lemburnya tadi ditambah gaji pokoknya. Gaji pokoknya 6.500.000 yang golongan B, jadi 8.710.000 pas. Total gajinya. Hasil tersebut kemudian selanjutnya dan ini tadi pada golongan B, dan kita coba pada golongan A. Kita buat jam lemburnya 1 jam. Di sini maka hasil yang terinput adalah golongan A tadi gajinya kan 5 juta dikali persenan lemburnya 30%. Jadi gaji pokok dikali persenan jam lemburnya, terus dibagi 100. Gaji lemburnya sama dengan 1.500.000. 1.500.000 pas gaji totalnya menjadi 6.500.000. Selanjutnya kita coba yang C. Yang C kita masukkan jam lemburnya 5 jam. Lebih kurang tadi kan terakhir pada soal ini jawabannya lebih kurang jam lemburnya 5 jam, maka jam lemburnya 38%. Kita coba yang 38%. Enter. Kan gaji yang C itu kan gaji pokoknya 9.500.000. Rumusnya tadi, menghitung rumusnya tadi, saya ingat gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali persenan lembur dibagi 100 per 100%.
gaji pokoknya kan 9.500.000, jam lemburnya 5 jam. Coba kita kalikan kalau sama 9.500.000 dikali 5 jam itu 38%. 8%, 3.610 sama ditambah gaji pokoknya 9.500.000, jadi 13 juta. Gaji lemburnya segitu, gaji lemburnya 3.610, total gajinya tambah 9.500.000, jadi 13.110. Sepertinya di sini sama 11.110. Coba kita masukkan golongan A. Jam lemburnya sini tadi berapa persentase jam lembur? Jam lembur, jam per jam. Berarti kita buat yang 4 jam 36, 34, 32. Yang 4 jam 34. Berarti 5 juta bagi pokok dikali 36%, 1.800.000 ditambah bagi pokoknya 6.800.000. Ya, sesuai. Coba kita masukkan yang tidak ada di golongan. Coba kita masukkan golongan D. Apakah yang terjadi? 1. Golongan tidak valid. Kenapa tidak valid? Karena tadi saya tidak memasukkan, dan pada soal tidak hanya sampai golongan A, B, dan C, dan tidak ada golongan D. Makanya golongannya tidak valid. Jadi, kesimpulan pada video praktikum saya ini, berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, program berhasil menghitung gaji karyawan berdasarkan golongan dan jam lembur. Program ini telah diterapkan array untuk menyimpan data gaji dan presentasi lembur, percabangan if dan else untuk menentukan gaji dan lembur, operator aritmatika untuk menghitung gaji lembur dan total gaji. Demikian penjelasan program yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.